Yo, what's up, dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya, guys. Oke, hari ini di tanggal 16 di bulan September 2023, dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada, apalagi kalau kalian di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita, guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis di 0,79% dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya ya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan di 1%, disusul oleh Ethereum di 0,32% ya. Kemudian untuk BNB turun di 0,29%, XRP di 0,11% guys. Dan sepertinya kalau kita lihat di sini ya untuk Toncoin ini masih menunjukkan adanya kenaikan ya di 10%. Ini keren banget kalau menurut saya pribadi. Dan kita tunggu aja nanti kelanjutannya bagaimana guys. Dan sebabnya kenapa Toncoin ini naik kalian bisa cek di video kita sebelumnya ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk pergerakan dari altcoin ya rata-rata memang bisa dibilang itu lebih baik ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin guys. Dan rata-rata perubahannya ada yang merah dan ada hijau tapi cukup lumayan guys untuk perbedaannya guys ya. Kemudian kalau kita lihat sendiri ya bagaimana update dari pergerakan harga Bitcoin terlihat di chartnya di sini guys. Untuk close candle kemarin memang hijau, kemudian sempat tadi pagi naik kemudian turun lagi ya, dan sekarang masih dalam posisi merah ya untuk pergerakan harga Bitcoin di harga sekitar 26.563 ya sesuai data dari TradingView di sini guys. Dan kita doakan aja untuk kenaikan dari Bitcoin ini masih berlanjut ya dan mencoba retest di harga sekitar $27.000 dengan target utamanya di area ungu ini guys di sekitar harga 28.000 sampai $28.500 guys. Oke, kita akan update lagi nanti dan kita langsung saja menuju ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Bitcoin Systemi bahwa tersebar rumor ya bahwa aplikasi untuk spot Ethereum Fidelity ini menyebar guys. Menurut informasi yang beredar, klaim bahwa Fidelity telah mengajukan permohonan untuk ETF spot Ethereum dengan nama Wise Origin Ethereum Index Fund membuat agenda ini menjadi sibuk guys. Nah di sini update-nya ya, meskipun informasi yang diterima dari sumber pada awalnya menafsirkan perkembangan ini sebagai Fidelity mengajukan permohonan ETF spot, namun sebenarnya hal ini dianggap sebagai aplikasi amandemen yang dibuat ke SEC untuk alasan regulasi untuk dana Ethereum yang saat ini diperdagangkan oleh Fidelity guys. Meskipun ini adalah perkembangan yang tidak penting, Ethereum bereaksi dengan kenaikan setelah berita tersebut menyebar ya, dan itu terlihat dari pergerakan harga hari ini guys. Nanti kita akan update lagi karena masih belum jelas ya untuk rumor ini, dan kita akan update lagi nanti guys. Selanjutnya kita menuju ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan ya bahwa CEO dari Binance ini akhirnya menanggapi rumor. Dalam hal ini adalah rumor banyaknya para eksekutif ya di Binance US yang resign guys. Dan dia mengatakan bahwa eksekutif Amerika Serikat ini memang sedang mengambil waktu istirahat yang layak katanya guys ya. Jadi meskipun Brian Schroeder mengundurkan diri sebagai CEO Bursa Amerika Serikat ya di tengah tuntutan hukum SEC dan CFTC, CEO Binance Changpeng Zhao mengklaim bahwa kepergiannya adalah hal yang normal guys. CEO Binance Holding Changpeng Zhao atau CZ telah menepis spekulasi ya seputar kepergian CEO Binance US yaitu Brian Schroeder dengan menyatakan bahwa dia mengambil istirahat yang layak setelah masa jabatannya yang sukses di perusahaan tersebut guys. Intinya mantan CEO dari Binance US ini resign karena hanya ingin istirahat guys. Jadi secara garis besarnya seperti itu ya, ini kata Changpeng Zhao. Dalam sebuah pernyataan pada awal September sekitar tanggal 15 ya melalui X, CZ mendesak orang-orang untuk mengabaikan feud tersebut guys di sekitar pergantian eksekutif baru-baru ini ya, karena dia menyarankan bahwa Schroeder meninggalkan perusahaan secara damai setelah menyelesaikan semua yang dia tetapkan untuk dilakukan saat dia bergabung 2 tahun yang lalu guys. Di tengah-tengah gugatan ini ya, Binance US mengumumkan pada tanggal 13 September bahwa mereka memberhentikan sepertiga dari stafnya dan Schroeder meninggalkan posisinya sebagai CEO. Pada tanggal 14 September, 2 eksekutif lainnya dilaporkan juga keluar, yaitu Kepala Bagian Hukum Krishna Juvadi dan Kepala Bagian Resiko Sydney Majalaya yang memutuskan untuk keluar dari perusahaan ya. Dan informasi ini kita sudah sampaikan di berita sebelumnya. Jadi tentu saja ya hal ini ditampik atau dibantah kalau Binance ini sedang tidak baik-baik saja secara garis besar ya. Dan sebenarnya sih wajar-wajar saja hal semacam ini dilakukan. Dan yang penting di sini ya, kita akan lihat guys kira-kira nanti kelanjutannya bagaimana.
Karena apapun yang terjadi dengan Binance US ataupun Binance ataupun Changpeng Zhao ya sebagai CEO Binance, ini efeknya akan sangat berpengaruh sekali ya. Karena Binance ini menjadi exchange terbesar ya di dunia kripto saat ini. Dan ini akan sangat signifikan guys jika terjadi sesuatu pada Binance ya. Nanti kita akan update lagi. Dan masih berhubungan dengan Binance ini ya, sesuai yang dilansir dari harian News BTC, di sini diinformasikan bahwa Binance ini sudah memulai guys proses untuk menerapkan stablecoin BUSD untuk segera ditinggalkan guys. Pertukaran kripto Binance mengumumkan pada akhir Agustus lalu bahwa mereka akan menghentikan dukungan untuk stablecoin BUSD guys. Langkah ini dilakukan di tengah-tengah masalah yang dihadapi stablecoin dengan regulator ya, yang menyebabkan produksinya dihentikan. Dan sekarang bursa telah mulai bergerak untuk memulai penghentian dukungan untuk stablecoin BUSD ini guys. Binance menggunakan akun resmi X atau dulunya Twitter pada hari Kamis 14 September untuk mengumumkan bahwa mereka akan mulai membakar sejumlah token yang dipatok Binance ini guys. Di antara 5 token yang terdaftar untuk dibakar, 4 diantaranya adalah token BUSD di berbagai blockchain. Menurut pengumuman tersebut ya, token yang dipatok Binance akan dibakar di blockchain yang terdaftar dan kemudian bursa akan melepaskan jumlah token yang setara dengan jumlah yang awalnya digunakan sebagai jaminan di jaringan aslinya. Token BUSD yang terdaftar di 4 jaringan termasuk BUSD di jaringan Polygon, Matic, BUSD di jaringan Tron, BUSD di BSC, dan BUSD di jaringan BNB. Selain itu, bursa juga mengungkapkan ya bahwa TUSD Old di BSC juga akan dibakar, menjadikannya satu-satunya token dalam daftar ini yang bukan BUSD guys. Jaminan dalam kasus ini akan setara dengan token yang dipatok Binance yang dibakar. Jadi jika 1000 BUSD di jaringan Matic dibakar, maka token yang setara di blockchain asli akan dilepaskan oleh bursa. Stablecoin BUSD pertama kali mendapatkan kecaman pada awal 2023 ketika Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat mengeluarkan pemberitahuan Wells kepada penerbit Paxos yang menuduh bahwa stablecoin tersebut adalah sekuritas yang tidak terdaftar, dan regulator melalui hal ini menyatakan niatnya untuk mengambil tindakan hukum guys. Menyusul langkah SEC ini, Departemen Layanan Keuangan Negara bagian New York yaitu NYDFS meminta penerbit untuk berhenti mencetak token baru guys. Kekhawatiran NYDFS terutama berbatasan ya dengan hubungan Paxos dengan Binance, dan akhirnya penerbit BUSD memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan pertukaran kripto tersebut. Binance juga telah mengumumkan rencana untuk berhenti menawarkan dukungan untuk stablecoin sepenuhnya ya pada tahun 2024 nanti, di mana Paxos juga mengungkapkan bahwa mereka akan menghentikan semua pertukaran BUSD pada Februari 2024 dan penarikan lengkap Binance diharapkan akan dilakukan sesegera mungkin guys setelah ini ya. Namun demikian, stablecoin ini terus mempertahankan patokan dolarnya dengan cukup baik ya, di mana BUSD masih diperdagangkan 1:1 ya dengan dolar dan jarang turun di bawah $1 guys di tengah badai regulasi ini. Keren ya. Jadi kita tunggu aja nanti update-nya dari drama BUSD ini guys. Dan ini menurut saya sih cukup bagus ya langkah yang dilakukan oleh Binance ini guys. Nanti kita akan update lagi dan kita menuju ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Daily Hodl, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Enterprise Blockchain Altcoin VeChain dengan kodenya VET melonjak setelah daftar di Coinbase yang baru guys. Nah ini keren ya. Jadi sebuah altcoin yang berfokus pada perusahaan melonjak setelah didaftarkan oleh bursa kripto terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Coinbase. Pada bulan Juni, Coinbase menambahkan VeChain dengan kodenya VET sebagai proyek kripto yang menggunakan teknologi blockchain untuk menawarkan solusi logistik ke dalam roadmap pencatatannya. Pertukaran kripto ini mengumumkan ya awal pekan ini bahwa token FED dan token gasnya yaitu VTOR dengan kodenya VTHO tersedia untuk diperdagangkan. Berita tersebut membuat VeChain terbang ya karena melonjak dari level terendah 7 hari di $0,0146 pada tanggal 11 September ke puncaknya di $0,0172 hanya 1 hari kemudian. Sebuah peningkatan sebesar 17,8% guys. Kalian bisa cek ya di TradingView-nya. Aset digital ini kemudian menelusuri kembali dan diperdagangkan seharga $0,0170 pada saat artikel ini ditulis ya, dan meningkat 3% selama 24 jam terakhir. Token FED didirikan pada tahun 2015 oleh Sunny Lu, seorang pengusaha Cina dan mantan eksekutif Louis Vuitton Cina, untuk tujuan mengelola rantai pasokan dan melacak produk. Saat ini, token FED memiliki kemitraan dengan bisnis-bisnis besar seperti Walmart dan BMW. VTOR dengan kodenya VTHO, token yang terkait dengan biaya gas protokol ini
adalah aset digital yang dihasilkan secara otomatis yang diberikan secara proporsional kepada pemegang token FAT yang digunakan untuk memberi daya pada kontrak pintar jaringan guys. VTHO diperdagangkan seharga 0,001287 dolar ya pada saat artikel ini ditulis, naik 1,62% pada hari sebelumnya. Namun aset virtual tersebut melonjak setelah pengumuman dari Coinbase ini dari level terendah di 0,000869 dolar pada 12 September menjadi 0,001607 dolar dengan peningkatan 85% yang mengejutkan guys. Ini keren ya. Jadi kemajuan ini sangat signifikan banget guys untuk VeChain, dan kita lihat aja nanti perkembangan seperti apa ya. Apakah akan segera di listing juga di berbagai platform besar lainnya? Kita tunggu aja ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari harian Blockworks, di mana di sini diinformasikan ya bahwa untuk peluncuran Ethereum yang diberi nama Holinsky ini mencapai sebuah gundukan kecepatan guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Holinsky akan dapat menangani ukuran klien 3 kali lebih besar ya dari mainnet Ethereum guys. Jadi testnet Goerli milik Ethereum akan segera berakhir setelah peluncuran testnet baru ini yang dinamai Holinsky. Testnet pada dasarnya adalah salinan dari blockchain dan ada bagi pengembang untuk menguji protokol dan kontrak pintar mereka sebelum menerapkannya ke blockchain utama guys. Saat ini terdapat 2 testnet utama Ethereum, yaitu Sepolia, sebuah jaringan yang dirancang untuk pengembangan aplikasi blockchain, dan juga Goerli yang digunakan untuk menguji validasi dan staking. Holinsky seharusnya diluncurkan pada 15 September kemarin ya, dan menandai peringatan 1 tahun penggabungan atau the merge pada Ethereum kemarin ya. Namun jaringan tersebut gagal diluncurkan karena kesalahan konfigurasi dan akan membutuhkan peluncuran ulang. Sunsetting sebuah blockchain adalah sebuah proses yang umum terjadi. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi sulit untuk memelihara dan menjalankan node karena status dan riwayat transaksi yang terus bertambah. Holinsky dirancang untuk mengatasi masalah pasokan Go Ethereum Goerli yang telah menyebabkan sakit kepala bagi para pengembang katanya. Dan pasokan untuk Goerli GETH dibatasi pada total 115 juta token ya, yang berarti tidak boleh ada lebih dari 115 juta token Go ETH yang beredar di jaringan. Pengembang yang menguji di Goerli dapat menerima Go ETH dari faucet. Token ini tidak dimaksudkan untuk memiliki nilai dunia nyata dan ada agar pengembang dapat membayar biaya gas saat menguji produk mereka guys. Tetapi dengan pasokannya yang terbatas, dompet individu mulai menimbun token tersebut, dan hal ini mempersulit para pengembang untuk menguji aplikasi mereka di testnet guys. Holinsky dirancang jauh lebih besar daripada Goerli dan memungkinkan validator untuk menguji di lingkungan on-chain yang lebih realistis dan menyelesaikan masalah pasokan Go Ethereum. Menurut Paritos Jayanti, seorang pengembang di Ethereum Foundation, Holinsky akan dapat menangani ukuran klien 3 kali lebih besar ya dari mainnet Ethereum saat ini guys. Nah, ini keren banget ya. Jadi kedepannya nanti jika kita ingin melakukan testnet di jaringan Ethereum, kita tidak perlu menggunakan Goerli Ethereum karena dirasa ya, meskipun ini testnet tokennya, tapi kalian bisa lihat sendirilah di luar sana itu diperjualbelikan juga guys, karena memang terbatas. Jadi ada sedikit value di sini guys yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk bisa memperjualbelikan token testnet Ethereum ini, yaitu Goerli Ethereum guys. Dan nanti juga sudah launching untuk Holinsky Ethereum ini, maka kita tidak perlu harus beli-beli lagi. Kita bisa mengambil faucetnya secara gratis karena dirancang lebih besar ya jika dibandingkan dengan Goerli Ethereum guys. Ini menarik, kita tunggu aja nanti seperti apa ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Daily Coin, di mana di sini diinformasikan bahwa Cardano merangkul hype dari ZK atau Zero Knowledge dengan Midnight guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Cardano memasuki dunia ZK Proof dengan blockchain privasi Midnight. Ini kayaknya Cardano nggak mau kalah ya dengan Polygon guys. Kriptografi tanpa pengetahuan muncul sebagai tren yang solid untuk privasi blockchain, dengan platform utama seperti Ethereum dan juga Polygon mengeksplorasi solusi inovatif. Segera bergabung dengan kelompok yang sedang berkembang ini adalah Cardano dengan sidechain privasinya, yaitu diberi nama Midnight. Blockchain privasi Cardano Midnight ini adalah solusi yang sangat dinanti-nantikan yang telah dikerjakan oleh jaringan tahun ini, dan beberapa bulan setelah diperkenalkan pada November 2022, protokol tersebut bersama dengan token aslinya yaitu DAS dengan kodenya DUST akan segera memulai debut DevNet-nya guys. Didukung oleh bukti Zero Knowledge, Midnight mengantarkan era baru aplikasi blockchain yang aman, privat, dan efisien di Cardano, melampaui solusi privasi tradisional di mana protokol ini menjanjikan anonimitas dan keseimbangan antara privasi dan transparansi.
Pada intinya, Midnight bertujuan untuk memberdayakan pengembang untuk membuat decentral apps yang diperkaya dengan kemampuan perlindungan data, memungkinkan bisnis dan konsumen untuk melindungi informasi sensitif melalui penggunaan kontrak pintar ZK-Proof. Mirip dengan solusi ZK-Proof lainnya ya, Midnight menawarkan cara untuk memverifikasi transaksi tanpa mengekspos data yang mendasarinya, yang membedakannya dari banyak platform yang ada, termasuk mainnet Cardano. Pak Nisri Rao, seorang akademisi terkemuka dan kontributor utama dari blockchain yang berfokus pada privasi, yaitu Mina Protocol, peluncuran Midnight yang akan datang menandai lompatan besar bagi ekosistem Cardano, memberikan bukti komitmennya terhadap privasi, keamanan, dan meningkatkan pengalaman pengguna, guys. Ini keren ya. Jadi kita tunggu aja kira-kira implementasinya nanti seperti apa, guys, untuk Midnight ini, guys. Dan menurut saya ini keren banget yang dilakukan oleh Cardano, guys, sehingga persaingan pada teknologi ZK-Proof ini semakin ramai juga ya setelah Ethereum, kemudian ada Polygon, dan sekarang ada Cardano. Maka tidak menutup kemungkinan untuk proyek-proyek lainnya, mungkin Polkadot ataupun Solana ini juga akan menyusul, guys. Ini keren banget ya. Oke guys, sementara itu dulu ya informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang cukup menarik. Dan seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.